Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, paralel 3. Saya Naisafina Salsabila dengan NIM H2401201122. Dan saya Siti Nuraliza Putriwangi dengan NIM H2401201021. Saya Switania Putri Purhadi dengan NIM H240120101003. Saya Sandi Surya Febrian dengan NIM H2401201061. Kami akan menganalisis kasus perkembangan Amazon dan sosok di balik kesuksesannya. Poin diskusinya yang pertama pengenalan kasus, yang kedua Amazon's type of change dan three kinds of change, yang ketiga Amazon for change, yang keempat Jeff Bezos power and influence, yang kelima Jeff Bezos leadership behavior. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Switania. Ya, pada section pertama yaitu mengenai pengenalan kasus. Kami akan membahas mengenai Amazon Incorporate, yaitu sebuah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika yang berbasis di Seattle, Washington, yang berfokus pada e-commerce dan juga komputasi awan, serta streaming digital dan juga kecerdasan buatan. Amazon sendiri berdiri pada tanggal 5 Juli 1994 di Bellevue, Washington, dan perusahaan ini awalnya dimulai sebagai pasar online untuk buku saja, tapi kemudian diperluas untuk menjual barang elektronik, perangkat lunak, video game, dan lain sebagainya. Dan salah satu Amazon ini menjadi salah satu perusahaan teknologi Big Four bersama dengan Google, Apple, dan juga Facebook. Nah, tentunya kesuksesan Amazon ini tidak terlepas dari sosok yang sangat keren gitu ya, seorang pemimpin yang kompeten dan dapat diandalkan, yaitu seorang Jeff Bezos. Nah, simak penjelasan kami karena dalam kesempatan ini kami akan mengupas tuntas mengenai perkembangan perubahan yang dilakukan oleh Amazon dan juga siapakah sosok Jeff Bezos serta bagaimana leadership behavior-nya. Bagian kedua akan dijelaskan oleh Naisha. Terima kasih. Saya akan membahas Amazon's type of change dan three kinds of change. Next. Jadi ada dua tipe perubahan yang diterapkan oleh Amazon itu sendiri, yaitu reactive change dan proactive change. Jadi perbedaan keduanya itu sangat berbeda. Nah, reactive change itu adalah perubahan yang dibuat atas respon terhadap masalah dan peluang yang muncul. Contohnya di saat pandemi COVID-19 ini, Amazon menghadapi lonjakan permintaan barang yang tentunya dibutuhkan saat pandemi, seperti contohnya hand sanitizer, masker, disinfektan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini berpengaruh pada rantai pasokan Amazon. Akibatnya terjadi keterlambatan pengiriman barang dan juga kehabisan stok. Karena gejolak ekonomi juga, pengangguran di Amerika Serikat juga terus bertambah. Nah, karena bertambahnya pengangguran itu, Amazon terus mempekerjakan dan menambah karyawan hingga 36.400 orang hanya dalam 3 bulan. Karena tantangan dan peluang ini dimanfaatkan dengan baik oleh mereka, Amazon menjadi salah satu perusahaan yang menerima keuntungan besar di saat pandemi. Terus proactive change. Proactive change ini beda lagi. Jadi proactive change itu perubahan yang direncanakan untuk mengantisipasi masalah atau peluang yang akan muncul. Jadi masalah maupun peluangnya itu belum terjadi, akan muncul. Dalam proses perencanaan perusahaan, Amazon membaginya menjadi proses 2 tahunan, yaitu Operational Planning 1 dan Operational Planning 2, atau OP1 dan OP2. OP1 dilakukan sekitar bulan Juni. OP1 ini isinya tuh berupa dokumen 6 halaman yang berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh manajer produk setiap tim. Tanggapan terhadap OP1 ini menentukan keberlanjutan tim ke depannya. Jadi suatu tim itu bisa mendapat investasi penuh atau bahkan pembubaran. Jadi tergantung hasilnya gitu. Nah, setelah hampir sebulan persiapan dan sosialisasi, masing-masing tim menyampaikan rencananya. Para pemimpin kemudian menyusun rencana tersebut di setiap lapisan organisasi, sehingga saat Jeff Bezos meninjau dan membuat keputusan hanya perlu melihat 6 halaman saja. Begitupun OP2 dilakukan di akhir tahun. Oke, next.
Selanjutnya ada Amazon Three Kinds of Change atau 3 macam perubahan. Jadi di Amazon ini ada 3 macam perubahan, yaitu adaptive change, innovative change, dan radical innovative change. Adaptive change itu adalah pengenalan kembali praktik yang sudah dikenal. Bentuk perubahan ini paling rendah dalam kompleksitas, biaya, dan ketidakpastian. Yang kedua ada innovative change, adalah pengenalan praktik yang baru bagi organisasi. Bentuk perubahan ini ditandai dengan kompleksitas moderat, biaya, dan ketidakpastian. Yang ketiga ada radically innovative change, yaitu pengenalan praktik baru bagi industri. Praktik ini yang paling kompleks, mahal, dan yang paling tidak pasti. Next. Untuk adaptive change, contohnya adalah Amazon Next Day Delivery. Nah, selain itu juga, jadi Amazon itu memiliki program, yaitu Amazon Prime, di mana jika kita berlangganan bisa mendapat pengiriman gratis dan juga cepat. Pengiriman 2 hari atau 2-day delivery. Kemudian Amazon terus berinovasi nih, padahal dia ngirimnya udah cepat gitu, tapi dia tetap berinovasi buat pengiriman lebih memuaskan. Dan mereka menciptakan Amazon Prime Now, yang memungkinkan pembeli mendapat barang dalam 2 jam saja secara gratis. Tadinya 2 hari, jadi cuma 2 jam aja gitu. Terus selanjutnya untuk innovative change, Amazon banyak melakukan inovasi-inovasi yang mempengaruhi pasar dunia. Di tahun 1997, Amazon merupakan inovator one-click shopping atau jadi fitur ini memudahkan pelanggan untuk melakukan pembelian hanya dengan 1 klik saja. Terus selain itu, Jeff Bezos menyadari banyak pelanggan potensial yaitu pembaca e-book. Akhirnya pada tahun 2007, Amazon menawarkan cara yang efektif untuk memperoleh buku secara online dengan meluncurkan Kindle dengan harga terjangkau, dan akhirnya sukses besar. Padahal Amazon tidak memiliki kompetensi dalam pembuatan produk elektronik. Jadi inovasi ini merupakan langkah besar bagi Amazon. Kemudian yang terakhir adalah radically innovative change. Contohnya adalah Prime Air. Saat ini Amazon sedang menguji sistem pengiriman baru yaitu Prime Air di Kanada, Inggris, dan Belanda. Dan baru-baru ini menjalankan tes penerbangan pertama di California. Program ini menggunakan drone untuk membawa paket hingga 5 pon dalam 30 menit atau kurang. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh Switenia. Oke, kembali ke Tenia. Di section ketiga ini kita akan membahas mengenai Amazon Forces for Change, yaitu faktor-faktor pendorong kenapa Amazon melakukan berbagai perubahan dan inovasi. Yang paling pertama, ada faktor dari luar, yaitu pendorong dari luar. Dalam poin ini, ada 2 poin yang akan saya bahas, yaitu mengenai shareholder, customer, dan juga market change. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya juga, kalau misalnya waktu pertama kali berdiri, Amazon itu hanya sebuah toko buku online. Dan kemudian di akhir tahun 90-an, Amazon barulah berubah menjadi toko serba ada online. Dan keputusan ini diambil oleh CEO Amazon, yaitu Jeff Bezos, setelah mendapatkan banyak saran dan juga masukan dari investor serta pelanggannya untuk mengubah toko buku online ini menjadi toko serba ada. Dan keputusannya waktu itu tepat waktu karena tidak lama setelah perubahan itu, kemudian muncul fenomena yang disebut dengan dot-com bubble, di mana fenomena itu menghancurkan begitu banyak perusahaan-perusahaan lain di bidang digital dan juga teknologi, tapi Amazon menjadi salah satu dari sedikit perusahaan yang berhasil survive dari fenomena tersebut dan bahkan masih sukses hingga sekarang, bahkan menjadi perusahaan raksasa. Selanjutnya, yaitu poin mengenai technological advancement. Nah, Amazon ini melakukan berbagai ekspansi juga ke berbagai bidang dengan bantuan dari teknologi. Salah satunya, seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu ada Kindle, sebuah perangkat untuk membaca digital gitu ya, membaca e-book dan dapat memberikan experience seperti membaca pada kertas biasa karena dia menggunakan lapisan khusus untuk layarnya. Kemudian seperti yang telah disebutkan tadi sebelumnya juga ada Prime Air, di mana ini menggunakan teknologi drone untuk membantu proses shipping gitu, dan itu adalah sebuah technological advancement yang sangat besar bagi Amazon untuk melakukan sebuah perubahan. Kemudian selanjutnya di inside forces atau dorongan dari dalam, ya ada 2 poin juga, yaitu yang paling pertama mengenai human resources concerns. Amazon sendiri memberikan kebebasan bagi para pekerjanya untuk ikut serta dalam memberikan opini. Jadi berbagai inovasi dan juga
perubahan-perubahan yang dilakukan Amazon itu tidak lepas dari peran para pekerjanya dan juga para sumber daya manusianya untuk memberikan opini mereka akan kedepannya Amazon harus melakukan apa lagi. Kemudian selain itu yaitu ada managers behavior, di mana kepemimpinan Jeff Bezos ini menjadi salah satu faktor pendorong Amazon untuk terus melakukan inovasi dan perubahan karena sifat dari Jeff Bezos sendiri yang selalu ingin perubahan dan juga inovasi untuk Amazon agar mereka bisa tetap relevan dan juga maju sebagai perusahaan nomor 1 di dunia. Selanjutnya, bagian keempat yaitu Jeff Bezos mengenai power dan influence akan dijelaskan oleh Sandi. Terima kasih, Tania. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai power dan juga influence. Pertama, mengenai power. Power di sini memiliki 5 poin penting dalam penjabarannya. Yang pertama ada legitimate atau kekuasaan sah. Legitimate ini merupakan kekuasaan berdasarkan posisi pemimpin dalam sebuah organisasi atau lembaga. Contoh, di sini Bezos di perusahaan Amazon mendapatkan posisi sebagai CEO. Setelah itu, ia berubah posisi menjadi ketua eksekutif Dewan Group yang aktif dalam memberikan konsultasi. Yang kedua ada reward atau kekuasaan penghargaan. Reward ini merupakan kekuasaan di mana pemimpin dapat memberikan penghargaan atau bonus kepada karyawan-karyawannya. Contoh di sini Bezos pernah memberikan bonus sebesar 7 triliun kepada karyawan-karyawannya. Ini diakibatkan karena melonjaknya penjualan pada saat masa pandemi. Yang ketiga ada koersif atau kekuasaan paksa. Koersif ini dapat diartikan sebagai kekuasaan di mana pemimpin dapat memberikan hukuman atau sanksi dan dapat melakukan kebijakan perusahaan. Contoh di sini Bezos pernah akan memecat 2 pekerja mereka dikarenakan telah melanggar kebijakan perusahaan. Next. Nah, yang keempat ada expert atau kekuasaan kepakaran. Kekuasaan ini didasari oleh kemampuan pemimpin dalam bidang atau ahlinya. Nah, contohnya di sini seperti yang kita tahu bahwa Bezos memiliki banyak sekali keahlian. Contohnya dalam analisis keuangan, komputer, mekanik, dan juga bisnis. Yang terakhir ada referent power atau kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini timbul karena adanya karisma, karakteristik, dan tauladan dari sifat pemimpin tersebut. Nah, di sini Bezos memiliki sifat yang sangat ambisius, misionaris, berambisi, tegas, dan juga pantang menyerah. Next. Yang kedua ada influence. Influence ini dapat dikatakan cara seorang pemimpin dalam pengaruhi seseorang. Nah, di influence ini terdapat banyak sekali taktik di dalamnya. Nah, Bezos memilih taktik bernamakan rational persuasion. Nah, rational persuasion ini dapat dikatakan sebagai cara mempengaruhi orang lain dengan alasan yang logis dan bukti-bukti yang nyata. Contohnya saja di sini dengan melakukan MOU dengan kolega secara terperinci dan isinya pun berdasarkan hal-hal yang logis. Yang kedua, memberikan hukuman maupun penghargaan kepada karyawan sesuai dengan kinerja karyawan tersebut dan tentunya memperlakukan mereka secara adil. Dan terakhir, menjual produk dengan harga tinggi dan kualitas tinggi. Jadi di sini bukan hanya harga saja yang tinggi, namun diiringi dengan kualitas tinggi. Kualitas di sini berdasarkan bukti-bukti bahwa mereka menggunakan bahan-bahan yang baik, alat-alat yang canggih, dan juga memproduksi secara efisien dan efektif. Selanjutnya akan dibahas oleh Ziza. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya, Jeff Bezos Leadership Behavior. Kebiasaan Jeff Bezos selaku founder dan juga CEO dalam mengelola perusahaan dan menghadapi berbagai masalah, memegang peran besar dalam dalam perjalanan Amazon hingga menjadi sukses seperti saat ini. Ada 3 behavior yang dimiliki oleh Jeff Bezos. Yang pertama, transitional leadership, yaitu Bezos menciptakan keteraturan dalam perusahaan dengan memastikan bahwa semua karyawannya tahu apa yang harus mereka lakukan dan menyelesaikan tugas tersebut secara efisien. Selain mendorong dan memotivasi karyawannya untuk melaksanakan tugasnya secara efisien, dia juga memberikan reward yang pantas atas kerja yang telah dilakukan oleh karyawannya. Selanjutnya, empowering leadership.
Bezos mendorong karyawannya untuk tidak hanya bekerja, tetapi juga berkembang bersama di dalam perusahaan Amazon. Kesuksesan Amazon tidak lepas dari sumber daya karyawannya. Oleh karena itu, Bezos mendorong karyawannya dengan memberi mereka kesempatan untuk memberi gagasan baru dan membawa perubahan pada perusahaan yang membawa Amazon hingga ke posisinya saat ini. Yang terakhir, yaitu transformational leadership. Bezos menyukai gagasan inovatif. Ia adalah seorang yang visioner dan gemar berpikir panjang. Baginya, Amazon selalu terbuka dan dengan perubahan agar terus berkembang. Cukup. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, dan itu tadi pembahasan kami mengenai perkembangan Amazon dan juga leadership behavior dari Jeff Bezos yang kami hubungkan kepada bab 28 yaitu mengenai organizational change and innovation, dan juga bab 12 yaitu mengenai power, influence, and leadership. Terima kasih.